Pastinya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu terkait dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sejarah yang paling berkesan, yang paling meninggalkan banyak luka, bahkan di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah apa yang terjadi pada perang Uhud ini. Sebelum saya ingin menceritakan tentang Uhud, perang Uhud ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua flashback kembali lah, mereview kembali kenapa sih terjadi perang Uhud ini, dan antara siapa dan siapa, dan kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Nah, ini yang akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Adapun sebab terjadi perang Uhud ini, saya kira Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi mendengar perang Badar. Ya enggak Bapak Ibu? Perang Badar ini kan sudah ma'ruf, karena dia merupakan perang yang paling sangat-sangat sejarah, sangat-sangat bersejarah. Bagaimana tidak? Ketika itu kaum muslimin tidak memiliki banyak persenjataan, bahkan jumlah mereka pun sangat-sangat minim. Bahkan dikatakan ketika itu terjadi perang Badar itu, kaum muslimin yang pakai kuda itu cuma 1 atau 2 orang, yang pakai unta itu nggak lebih daripada 2 orang atau 3 orang. Artinya mereka rata-rata datang dengan berjalan kaki. Dan awalnya perang Badar itu tidak pernah diniatkan, tapi Allah lah yang mempertemukan, dan itu terjadi pada bulan puasa. Kaum muslimin ketika itu bahkan pakaiannya sampai perutnya saja masih nampak. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya mereka pergi ke Badar itu untuk mencegat kaum musyrikin yang dahulu telah merampas harta benda mereka yang ada di Mekah. Jadi tujuannya seperti itu, mencegah kafilah dagang kaum musyrikin yang datang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Jadi Badar itu daerah lembah antara Badar dan Madinah itu kurang lebih 170 kiloan. Nabi SAW jalan dengan para sahabatnya, cuma Rasulullah SAW menggunakan unta yang gantian makainya, yang kemudian Allah jadikan itu peristiwa sebagai perang yang membedakan antara muslim dan kafir. Yang ketika itu Nabi SAW sangat khawatir kalau kaum muslimin sekarang bakal habis ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang tersebut, yang jumlahnya kaum muslimin 313 atau 312 atau 311 sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan. Kemudian kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang, lengkap dengan persenjataannya dan jumlahnya yang jauh lebih besar, 3 kali lipat dari kaum muslimin. Rasulullah SAW khawatir kalau sekarang ini kita kalah, katanya tidak akan ada yang menyembah Allah di muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW pun senantiasa terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan dalam perang Badar tersebut. Dalam perang Badar itu tokoh-tokoh musyrikin yang utama seperti Abu Jahal tewas. Terus juga Umayyah bin Khalaf tewas. Artinya tokoh-tokoh utama yang menjadi otak peperangan di Badar ini itu semuanya tewas, sebagaimana yang telah disebutkan, diramalkan. Sebelumnya Nabi SAW telah menyebutkan bahwasannya Abu Jahal nanti akan mati di tempat ini, Umayyah akan mati di tempat ini, Uqbah bin Mu'ayyid akan mati di tempat ini. Semua itu telah diramalkan oleh Rasulullah, padahal ketika itu Rasulullah masih berada di kota Mekah dalam kondisi tertindas, di mana-mana diboikot, di mana-mana para sahabatnya diancam, diintimidasi, bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang sudah tewas. Dan ketika itu kaum musyrikin dia yakin apa yang akan terjadi pasti, katanya, apa yang diucapkan oleh Muhammad pasti akan terjadi.
dan itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal yang merupakan ketuanya penjahat di Mekah tewas. Ini Abu Jahal ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan paman kandung. Cuman dia masih dari keluarga Abdul Manaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekalahan itu sekitar 70 kaum musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin tewas dalam perang Badar itu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mereka berazimah atau berniat pingin nanti kita harus balas dendam katanya. Sebagaimana kaum muslimin telah membunuh tokoh-tokoh kita, maka tahun depan kita akan menyerang kaum muslimin di tempatnya bila perlu. Perang Badar itu terjadi tahun kedua, sedangkan perang Uhud itu terjadi di tahun ketiga. Kenapa? Nah, karena mereka ingin balas dendam inilah kemudian Abu Sufyan yang ketika itu menjadi tokoh utama sentral kaum musyrikin mengumpulkan pasukan kurang lebih 3.000 pasukan. 3.000 pasukan lengkap Bapak Ibu. Baik dari sisi persenjataan, baik dari sisi jumlah itu jauh lebih besar dari kaum muslimin. Mereka berangkat menuju kota Madinah ini ingin menyabisi Rasulullah SAW dengan sahabatnya supaya nggak pernah muncul lagi di muka bumi ini. Kita habisi kota Madinah. Berangkat, terdengar bahwasanya kaum musyrikin ini bakal menyerang kota Madinah. Mata-mata Rasulullah melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abu Sufyan dengan pasukan 3.000 lengkap semuanya, baik dengan pasukan berkudanya, baik dengan untanya, baik anak-anak dan wanita dan harta bendanya semuanya dibawa untuk berikan motivasi agar mereka tidak mundur, gampang kalah. Maka Rasulullah SAW akhirnya mengumpulkan para tokoh-tokoh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Yang pertama dipanggil, yang senior pertama dipanggil oleh Rasulullah. Bagaimana menurut kalian? Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita akan berperang di tengah kota atau kita akan berperang di luar kota Madinah? Kata para senior, para sahabat senior ini mengatakan, ya Rasulullah, kita ini kan mengetahui betul tentang kondisi kota Madinah, gang-gangnya, jalan-jalannya, jebak-jebakannya, semuanya kita pahami. Nah, bagaimana kalau kita biarkan saja mereka masuk kota Madinah, lalu ketika mereka berada di tengah kota, kita sergap mereka dari semua penjuru. Ini jawaban para senior. Lalu Rasulullah SAW setelah itu memanggil para junior, para pemuda yang sebagiannya pernah ikut dalam perang Badar. Para pemuda ini memang selalu semangat. Maka tanpa ragu para pemuda dengan semangat mengatakan, ya Rasulullah, kita dulu dalam perang Badar, kita dalam jumlah yang sedikit, persenjataan sedikit, kita tidak sedikit pun takut untuk berhadapan dengan kaum musyrikin. Apalagi sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita cukup kemampuan, jumlah kita sekarang sudah bertambah lebih besar dan peralatan perang kita pun lebih mumpuni daripada yang dahulu. Kenapa kita tidak keluar untuk menghadapi mereka? Itu kata para junior. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya memilih pendapat para junior ini. Jadi para sahabat junior ini, ternyata pendapat mereka dipilih oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun segera pulang. Setelah pulang Rasulullah mandi pakai baju besi. Ketika Rasulullah telah menggunakan baju besinya, tiba-tiba para pemuda menghampiri beliau.
dengan mengatakan bahwasanya mereka akan menarik keputusannya yang tadi telah diputuskan. Kita akan berperang di luar kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada mereka bahwasanya seorang nabi kalau sudah menggunakan pakaian perangnya pantang untuk mundur. Jadi seorang nabi katanya kalau sudah menggunakan pakaian perangnya pantang untuk mundur. Maka Rasulullah SAW akhirnya memutuskan kita dengan jumlah 1000 orang ini akan siap keluar dari kota Madinah. Nah, disinilah kita berada sekarang ini di daerah Uhud. Samping kiri kita itu namanya Jabal Rumat, Gunung Pemanah. Rasulullah SAW menugaskan 50 pakar atau ahli pemanah di sana. Diberikan pesan sebelah kiri kita yang banyak orang itu berdiri. Diberikan pesan oleh Rasulullah SAW, apapun yang terjadi jangan sampai kalian meninggalkan tempat itu. Nah, depan kita ini yang besar ini adalah namanya Jabal Uhud, Bapak Ibu. Jabal Uhud ini sangat luar biasa. Yang kata Nabi SAW, di antara keutamaan Jabal Uhud ini adalah Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang mencintai Rasulullah SAW dan kita pun mencintainya. Jadi benda mati yang tampak menurut kita ini benda mati ternyata mencintai Nabi SAW. Dan itu menunjukkan akan mukjizatnya Nabi SAW. Bapak Ibu tahu kisah sebuah batang kurma yang dahulu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk duduk berkhutbah. Ketika para sahabat membuatkan bagi Rasulullah SAW mimbar, lalu ditinggalkan itu batang kurma, maka batang kurma itu pun menangis sejadi-jadinya ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan tangisannya itu didengarkan oleh seluruh sahabat yang hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ketika itu. Batang kurma saja yang sudah dipotong itu ternyata begitu rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW dan tidak rela untuk ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka pun menangis. Dan ini menunjukkan mukjizatnya Nabi SAW. Kita, Bapak Ibu, kita cinta kepada Nabi.